Bagi para guru yang ingin mempersiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Pagar Pendidikan. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan informasi. Oke, di video kali ini kita akan membahas atau mengenal tentang pedagogik secara mendalam dan bentuk atau tipe soal yang sering diujikan. Ya, nah seperti apa? Definisi pedagogik sendiri ini berasal dari bahasa Yunani kuno. Nah, ketika sudah masuk ke Indonesia menjadi pedagogik. Asal mulanya berasal dari dua kata, paidos dan agogos. Paidos yang berarti anak, kemudian agogos berarti mengantar, membimbing, atau memimpin, atau mengajarkan anak. Jadi secara basically, pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana kita membimbing anak, menghadapi anak, mengajarkan anak atau peserta didik. Basicnya seperti itu ya. Kemudian menurut berbagai tokoh banyak sekali, bisa teman-teman searching di internet banyak ya. Jadi intinya adalah kajian yang mempelajari dan merujuk pada pembelajaran atau gaya pembelajaran peserta didik. Jadi nanti kita akan membahas tentang seni dalam mengajar anak didik. Nah, pedagogik sendiri terdapat 9 komponen yang teman-teman dalami. Nah, jadi nanti kita spesifik nanti kita akan bahas di video terpisah. Jadi 9 ini yang akan kita rangkum berdasarkan kisi-kisi yang akan dikeluarkan dalam komponen pedagogik itu sendiri. Yang pertama, menguasai karakter peserta didik. Jadi kata kuncinya adalah karakteristik peserta didik, baik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik ya, berdasarkan dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial dan intelektual. Nah, indikatornya seperti apa? Nanti akan diberikan studi kasus. Jadi ada si A dan si B. Nah, memiliki latar belakang yang berbeda. Misalkan kita ambil dari contoh latar belakang. Nah, bagaimana cara kita memberikan pengajaran kepada anak tersebut? Tentunya dengan latar belakang A dan latar belakang B akan berbeda cara menghadapi siswanya. Jadi seperti itu studi kasusnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Ini kaitannya dengan kalau bahasa Indonesia 3M 1B, membaca, menulis, menyimak, dan B, berhitung. Jadi nanti si A ini kuat di apa, si B kuat di apa. Bisa jadi nanti si A kuat di membacanya, atau si B kuat dari segi berbicaranya. Jadi nanti arahnya berbeda, jadi nanti pendekatannya akan berbeda pula. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, ada berbagai macam kesulitan peserta didik ya. Saya ambil contoh di sini adalah disleksia dan diskalkulia. Disleksia atau kaitannya dengan bahasa. Jadi nanti ada anak yang kesusahan membedakan antara huruf D sama B. Jadi kan mirip ya antara D sama B, ini sering terbalik-balik. Nah, bagaimana kita nanti menghadapi atau membimbing sesuatu tersebut di video terpisah tentunya ya. Kemudian matematika, diskalkulia. Jadi belum bisa memahami konsep dasar berhitung, antara perkalian dan penjumlahan sering terbalik-balik. Kemudian yang kedua, menguasai teori belajar. Nah, ini penting sekali teori belajar. Nah, materi teori belajar ini tidak asing lagi bagi para pendidik ya, yang di bangku kuliah. Tentunya juga banyak sekali teori belajar dari para tokoh, misalkan dari Piaget, kemudian dari Brunner, kemudian dari Vygotsky, dari Skinner dan sebagainya, yang nanti kita aplikasikan dalam untuk membimbing peserta didik yang memiliki latar belakang karakter yang berbeda-beda. Nah, yang pertama, memahami berbagai teori. Jadi sudah kita singgung ya, indikatornya apa? Nanti diberikan ciri-ciri teori belajar. Lalu dari teori tersebut, ini teorinya siapa gitu misalkan. Yang kedua, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, indikatornya apa? Nanti kita juga
berarti ada kaitannya dengan memahami teori belajar tersebut. Ketika sudah memahami, kita dapat menerapkan berbagai macam pendekatan. Nah, ini menarik sekali antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik itu kan hampir mirip-mirip. Nah, sebenarnya berbeda. Nanti kita juga akan bahas di video selanjutnya secara terpisah ya, secara spesifik. Apa sih perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi pengembangan kurikulum. Memahami prinsip pengembangan kurikulum. Nah, ketika kita ingin mengembangkan, kita harus dulu memahami prinsipnya seperti apa. Nah, di sini ada di Permendikbud, silahkan nanti bisa teman-teman download atau nanti saya berikan link untuk dibaca-baca tentang prinsip pengembangan kurikulum. Nah, indikatornya apa? Nanti diberikan pilihan, ya banyak ya, ada A sampai J misalkan. Nah, dari A sampai J ini mana yang bukan pengembangan kurikulum? Seperti itu model-model soalnya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Nah, indikatornya nanti kan diberi rumusan indikator dalam pencapaian suatu KD. Misalkan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, guru dapat menentukan, nah rumusan tujuan pembelajaran ini yang sesuai itu seperti apa rumusannya gitu. Jadi ini erat kaitannya juga nanti dari taksonomi Anderson dan atau taksonomi Bloom ya. Tapi yang sekarang yang sering digunakan adalah taksonomi Andersonnya. Kemudian mengembangkan materi, indikator, dan instrumen penilaian. Nanti diberikan studi kasus nanti. Nah, seperti ini indikatornya bagaimana? Seperti ini nanti kita bagaimana cara menilainya dan seperti itu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nah, yang pertama, memahami prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Indikatornya apa? Nanti diberi pernyataan tentang rancangan pembelajaran. Nah, guru dapat menentukan pilihan langkah-langkah pembelajaran yang tepat seperti apa. Nah, yang kedua, menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik itu untuk kegiatan di dalam kelas, di dalam lab, maupun di luar lapangan. Nah, indikatornya apa? Nanti diberikan standar kompetensi. Nah, ini dulu ya. Sekarang nanti diberikan kompetensi inti. Nah, dan kompetensi dasar. Guru mampu mengembangkan indikatornya. Jadi kalau standar kompetensi atau kompetensi inti KI dan KD itu sudah ada di kurikulum, jadi nanti guru bebas dalam mengembangkan indikatornya seperti apa. Nanti ada rambu-rambunya. Jadi ini merujuk pada taksonomi Anderson, di mana ada level kognitif itu, ada level C1 sampai C6. Kita akan menentukan indikatornya seperti apa. Kalau kita maunya di level yang hot ya, yang high order thinking skill, berarti nanti kita mengambil yang C4 sampai C6 dan seterusnya. Nanti kita bahas di video terpisah. Kemudian penggunaan media pembelajaran. Nah, diberikan nanti karakteristik media pembelajaran itu seperti apa. Jadi media pembelajaran itu harus mampu menjangkau dan juga tepat sasaran. Jadi kalau misalkan dalam pembelajaran IPA kita ingin membahas peredaran darah, ini kan materi abstrak yang ada di dalam tubuh peredaran itu. Jadi bagaimana kita mempelajarinya? Jadi ini cocok seperti apa? Apakah menggunakan media TI ya atau video? Nah, itu perlu dipertimbangkan oleh seorang guru. Kemudian yang kelima, memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Nah, TIK ini juga sangat penting sekali ya, teknologi informasi dan komunikasi. Dulu di awal saya masih sekolah dasar, pada saat itu belum ada kemajuan teknologi, jadi masih gambarannya masih abstrak. Nah, sekarang TIK merupakan materi krusial bagi para guru. Terlebih sekarang di era pandemi ini, kita belajar dari rumah, kita tidak tatap muka. Jadi ada faktor TIK yang harus dikuasai oleh guru dalam menyampaikan materi, walaupun tidak tatap muka, tapi tetap kita bisa berinteraksi dengan siswa. Nah, TIK jadi penting. Nah, seperti apa aplikasinya? Banyak sekali, nanti bisa kita pakai metode Google Classroom atau Zoom seperti apa. Itu juga nanti akan kita bahas di video terpisah. Kemudian, apa nanti indikatornya? Nah, nanti indikatornya kita diberi deskripsi kegiatan pembelajaran dan keterampilan bahasa misalkan. Nah, guru dapat menentukan pilihan teknologi apa yang akan digunakan, apakah nanti audio atau visual atau penggabungan dari audio visual. Yang keenam, mengaktualisasi berbagai potensi peserta didik.
menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Jadi apa yang dimiliki, ilmu pengetahuan yang dimiliki, siswa dapat mengaktualisasikan, oh ini loh si A ternyata bisa ini. Nah ini biasanya nanti kita terkait dengan metode pembelajaran. Nah ini biasanya untuk memancing, mengaktualisasi potensi yang dimiliki itu, misalnya kita menggunakan PJBL, Project Based Learning. Jadi ada masalah seperti apa, nanti ketika siswa mampu memecahkan masalah dan endingnya siswa mampu menghasilkan output. Nah inilah esensi dari PJBL. Jadi secara tidak langsung siswa mampu mengaktualisasikan apa keilmuan yang dimiliki dan hasilnya yang dimiliki oleh siswa itu apa outputnya. Jadi seperti itu ya. Yang ketujuh, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi. Jadi selain kita beri materi, kita juga akan menilai peserta tersebut. Nah, poinnya adalah memahami prinsip penilaian. Prinsip penilaian ini juga bisa teman-teman baca ya nanti, misalnya prinsip objektivitas, prinsip keadilan, prinsip akuntabel dan sebagainya. Nah, nanti dari indikatornya guru dapat menentukan pilihan ciri tes yang baik menggunakan tes apa, apakah tes lisan, tes tertulis dan sebagainya. Berikutnya, mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Indikatornya guru mampu mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses hasil belajar. Berikutnya, menganalisis hasil proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. Nah, jadi indikatornya tingkat kesukaran soal. Jadi ketika soal itu diujikan kepada peserta didik, nanti kita akan mengetahui level kesukaran soalnya. Jadi ketika sudah kita tahu level kesukaran seperti apa, daya bedanya apa, atau analisis distraktornya seperti apa, jadi kita tahu, oh ternyata soal ini levelnya level tinggi atau sukar. Jadi nanti seperti apa tuh perbaikannya. Berikutnya, nomor 8, memanfaatkan hasil penilaian. Jadi ketika kita sudah menilai, nah dan ada hasilnya, nah ini ya poin pentingnya adalah kita harus mampu memanfaatkan hasil penilaiannya itu untuk apa, untuk kepentingan apa gitu loh. Jadi misalkan begini, menggunakan informasi tadi dari hasil penilaian tadi, ini kepentingannya untuk apa? Oh ternyata dari hasil penilaian kita akan mengetahui minimal kompetensi siswa itu apakah tercukupi atau tidak, atau kita dapat menggunakan informasi hasil dari penilaian tadi untuk menentukan ketuntasan belajar atau istilahnya KKM, kriteria ketuntasan belajar. Nah ini KKM sendiri yang menyusun adalah kelompok guru ya, yang akan dikomunikasikan juga ini sebelum pembelajaran dimulai ya, menentukan KKM. Jadi nanti ada faktor intake siswa, ada faktor daya dukung, dan kemudian sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian indikatornya apa? Diberi data penilaian pembelajaran. Nah guru dapat menafsirkan dari hasil proses belajar ini gimana, apakah lulus atau tidak. Nah kalau lulus bagaimana, kalau tidak apa tindak lanjutnya. Nah ini yang kedua, poin pentingnya menggunakan dari informasi tadi untuk mengevaluasi, untuk merancang program. Jadi nanti kalau ketika tidak lulus KKM, ada yang lulus atau kan nggak semuanya ya lulus ya KKM. Nah nanti bagaimana, apakah kita akan melakukan program remedial atau pengayaan seperti apa. Nah indikatornya seperti ini, nanti diberikan studi kasus yang belum tuntas itu ada berapa persen misalkan, lalu menentukan jenis remedialnya seperti apa. Di dalam juknis juga dalam menentukan remedial itu juga ada ketentuan. Nanti kalau yang lulus, yang tidak lulus 20% itu remedialnya seperti apa, apakah individual, kemudian ada yang kisaran 20-50 itu 20-50% seperti apa, klasikal, atau ada yang lebih, atau dikatakan misalkan dalam satu kelas 50% yang nggak lulus KKM KD 3.1 misalkan. Nah ini artinya ada tanda tanya, apakah dari faktor pendidik atau apa. Nah nanti ini akan digunakan ke depan untuk memperbaikinya. Kemudian pengayaan sendiri juga nanti ini berarti siswa yang lulus KKM agar pembelajarannya itu tidak
istilah nggak nganggur, jadi nanti diberi pengayaan. Jadi di dalam kelas ada yang remedial, ada yang pengayaan. Yang penting di sini pengayaan, jadi yang siswa yang lulus KKM bukan berarti yang lain yang tidak lulus itu kita berikan remedial, yang pengayaan kita berikan materi selanjutnya, tidak. Yang pengayaan tidak, kita tidak memberikan materi baru, tapi materi yang mungkin dari misalkan dari pendekatan yang lain, referensi yang lain seperti apa, kita kembangkan di situ. Kemudian terakhir yang 9, melakukan tindakan refleksi. Nah, jadi dari awal kita sudah mengetahui karakteristiknya, kita melakukan proses pembelajarannya, kita melakukan pengembangan kurikulum, melakukan penilaian dan sebagainya, kita melakukan tindak lanjut dari penilaian. Nah, ini yang terakhir adalah refleksi. Nah, nantinya ini tujuannya untuk mengembangkan atau memperbaiki lagi pembelajaran agar lebih baik ke depannya. Ketika misalkan ada pembelajaran yang kurang, maka guru ini erat kaitannya nanti dengan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, intinya yaitu melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, di dalam sebuah kelas tentunya tidak semuanya berjalan lancar. Nanti ada yang suatu fase di mana terdapat kekurangan atau kelemahan. Biasanya ini di pelajaran matematika atau gimana ya. Biasanya kan matematika ini kan lebih rendah daripada mapel yang lain. Entah kenapa dari dulu seperti itu. Namun sebenarnya ini nanti bisa kita perbaiki dalam PTK. Jadi kita teliti. Nah, PTK sendiri tidak dilakukan dalam luar pembelajaran. Justru PTK itu dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Nah, minimal ada 2 fase atau ya, 2 siklus dalam melaksanakan PTK. Jadi secara langsung materi apa yang di PTK? Ya materi yang berlangsung berjalan saat itu. Misalkan materi tentang KD, saat itu kita membahas KD 4.1, ya itu akan kita PTK kan. Nah, seperti itu ya. Nah, indikatornya apa? Nanti diberikan deskripsi kasus dalam suatu pembelajaran matematika. Misalkan ini ya, nanti bisa jadi nanti IPA. Nah, guru dapat menentukan rumusan judul PTK yang sesuai. Jadi tujuan PTK sendiri nanti endingnya apakah meningkat hasil prestasi belajarnya. Misalkan kita menggunakan judul seperti ini contoh saja ya. Saya juga dulu pernah membuat ya, dalam skripsi saya menggunakan PTK ya pendekatannya. Jadi misalkan begini, upaya meningkatkan prestasi. Nah, jadi ada kata upaya meningkatkan prestasi. Nah, apa yang akan diupayakan? Nah, prestasi. Prestasi apa? Belajar apa? Matematika misalkan. Jadi upaya meningkatkan prestasi belajar matematika. Apakah sampai situ? Tidak. Nah, kita akan menggunakan apa? Nah, jadi upaya meningkatkan prestasi belajar matematika melalui metode. Nah, metodenya apa? Metodenya siapa yang akan kita gunakan? Nah, metode apa? Metode discovery atau inquiry dan sebagainya. Nah, jadi dulu seperti itu ya. Jadi saya menggunakan judul upaya meningkatkan pembelajaran matematika di kelas XXX misalkan dengan metode discovery learning. Nah, kemudian dituliskan juga di SD mana gitu ya. Jadi harus detail ini. Jadi apa kesimpulannya? Pedagogik itu adalah memuat 9 komponen tadi ya. Yang pertama karakteristik peserta didik, yang kedua menguasai teori belajar, yang ketiga mengembangkan kurikulum, yang keempat menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yang kelima memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, yang keenam mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik, yang ketujuh menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dari hasil belajar, yang kedelapan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, yang sembilan melakukan tindakan reflektif atau refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran ke depan. Nah, mungkin ini saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jadi ini secara gambaran basicnya ya. Untuk video yang lebih spesifik kita akan unggah insya Allah ke depan. Jadi kiranya informasi ini bermanfaat, silahkan di share ke temannya, jadi teman-teman yang lain bisa juga merasakan manfaat dari ini. Kemudian like atau komen juga, nanti jika ada yang belum jelas kita saling berinteraksi juga ya di situ ya.
Kemudian jika tidak berkenan, mohon dukungannya untuk membantu mensubscribe untuk berkembang channel ini, untuk saya memberikan informasi ke depan seputar pendidikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekurangan yang dalam saya menyampaikan. Tentunya juga banyak kekurangan, dan insya Allah ke depan kita akan membahas contoh soalnya seperti apa. Jadi simak terus videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.